itu ya. Ma bahwasanya perkara hadza atau gini hadza atau hadza bahasa itu ma perkara yuroi atau yuroa roa yuroi fa'ala yufailu roa ya yuroi. Nah ini di majhul jadinya roa. Ma itu perkara roa yang dijaga. Apa ma yang dijaga apa ma min akhwalil mar'ati dari keadaan-keadaan perempuan. Al-khisalu bahwasanya beberapa perkara atau budi pekerti al-mutayyibati yang bagus atau yang membaguskan ya, atau yang membuat baik yang membaguskan lil aisy terhadap kehidupan allati yang labuda wajib min muraatiha dari menjaganya allati fil mar'ati pada perempuan liyaduma supaya langgeng apa al-aqdu nikah. Wat apa itu tatawaffaru sempurna apa maqasiduhu tujuannya nikah sama niatun itu 8. Jadi akhlak budi pekerti yang membaguskan atau yang membuat baik terhadap kehidupan yang wajib dijaga pada perempuan supaya akad nikahnya langgeng dan sempurna tujuan nikah tersebut ada berapa? Sama niatun 8 budi pekerti. Harus dijaga. 1 adinu rupanya agama. Wal khuluqu dan budi pekerti. Akhlak. Wal khuluqu dan akhlak. Wal hasanu dan rupa. Rupa itu wajah. Wal hasanu rupa yang baik. Wa khifatul mahri dan wa khifatul mahri dan murahnya mahar. Bang Sanggi nih bisa ini nih. Wa khifatul mahri dan murahnya mahar. Wal wiladatu dan anak-anak melahirkan wal bikaratu dan perawan. Wa nasabu dan nasab. Wa nasabu dan keturunan. Wala takuna dan hendaknya tidak ada ya mar'ah perempuan tadi itu kurobatan kerabat koribatan yang dekat. Kerabat dekat nggak boleh. Maksudnya bukan nggak boleh. Kalau bisa jangan. Al-ula bahwasanya yang pertama itu antakuna bahwasanya ada yang mar'ah itu solihatan solihah zata dinin yang memiliki agama. Fahadza maka bahwasanya ini solihah wa ya solihah itu al aslu pokok. Wabihi dan dengannya ya haza wabihi dan dengannya haza itu yang bagi sepatutnya apa ayaqa terjadi apa al-i'tina'u kesungguh-sungguhan atau berpegangan al-i'tina'u nemen-nemen nih. Fa'inah maka sesungguhnya mar'ah ingkanat itu jika ada mar'ah itu du'ifatadin lemah agamanya itu du'ifatadin lemah agamanya fisyanati nafsiha di dalam menjaga dirinya mar'ah wa farjiha dan farjinya mar'ah azarat maka menganiaya azarat maka menganiaya ia mar'ah perempuan mar'ah tuh menganiaya bizaujiha terhadap suaminya mar'ah wasawadat dan menjelekkan siapa mar'ah atau jadi jelek atau menjelekkan siapa mar'ah atau menghitamkan bisa maksudnya ditambah namanya kinayah bainan nasi di antara manusia wajhahu akan wajah suaminya wasyawwasat dan mengganggu ya mar'ah bilgirati kepada kecemburuan bilgirati terhadap giroh atau cemburu qalbahu akan hatinya zauj apa suami punya ke zauj itu jaujuha apa itu wa hilang harokatnya ta nun fa watun in goso watun risu dan
seret, menyerat, apa seret, atau seret. Ya seret amat ini rezeki gitu bahasanya. Ya, macet. Dan seret, susah atau seret. Menjadikan seret siapa mar'a bizalika dengan sebab itu ya. Dengan sebab itu azarot ya. Aisyahhu akan kehidupannya suami. Hu-nya ke suami, zauja itu. Fa'in salaka maka jika berjalan ia suami zaujuha sabila hamia akan jalan panasnya hati wal ghirah dan kecemburuan lam yazal maka tidak akan hilang ia zauj fi balain pada musibah mara bahaya. Wa in salaka dan jika berjalan ia zauj itu suami ya sabila tasahuli akan jalan menganggap enteng karena maka ada ia zauj itu mutawahinan. Salah, masuk. Itu mutawahinan orang yang menganggap enteng bidinihi terhadap agama zauj suami wa irdihi dan sifat wa irdihi dan kehormatannya suami. Enggak. Masih ada enggak itunya? Sinian, Pak Jenal sinian. Habis ya itunya ya, kedua. Aduh. Yang penting kacinya NU. Mana tadi? Wa in salaka dan jika berjalan ia suami sabila tasahuli akan jalan mempermudah atau menganggap enteng karena maka ada ia zauj suami itu mutawahinan orang yang menganggap enteng atau bidinihi terhadap agamanya suami wa irdi dan kehormatannya suami wa mansuban dan disipati dan orang yang disipati ila kilatil hamya kepada sedikitnya kecemburuan wa anfati dan galak panas hati hamiyah tuh. Wa in kanat dan jika ada ya istri atau mar'ah itu fasidatad-din orang yang rusak agamanya bistihlaki marihi dengan sebab merusak hartanya suami au biwajhin atau dengan sesuatu akhoro yang lain lam yazal maka tidak akan hilang apa alaisyu kehidupan musyawwasan itu terganggu ma'ahu beserta suami. Wa in sakata maka jika suami diam, jika diam siapa istri, sakat diam suami. Fa in sakata maka jika diam siapa suami, walam yunkiru dan tidak mengingkari suami akan ia istihlaki mali karena maka ada ya suami itu syarikan orang yang bersekutu fil maksiati di dalam kemaksiatan mukhalifan juga orang yang menentang atau orang yang bertolak belakang liqaulihi terhadap firman Allah taala ku anfusakum wa ahlikum nar ku jagalah anfusakum terhadap diri kalian wa ahlikum dan keluarga kalian naran akan api neraka. Wa in ankara dan jika mengingkari ia suami wa khosoma dan menentang ia suami tangusu maka rupak apal umur walihaza dan karena ini perkara balago membangetkan siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau menekankan siapa Rasulullah SAW fitahridi di dalam mengingatkan ala zati din terhadap perempuan yang punya agama
Faqala berkata Kangjeng Nabi, tunkahu dinikahi siapa almar'atu perempuan limaliha karena hartanya, wa jamaliha dan karena cantiknya, wa hasabiha dan karena keturunannya, wa diniha dan karena agamanya. Fa'alaika mak'ai ilzam, maka tetaplah kamu habizati din terhadap perempuan yang punya agama. Tarobat yada, maka menyesal apa ya tarobat ya, ini apa namanya istilah, maka menyesal apa ya kedua tanganmu kalau enggak begitu. Asaniyatu, bahasan yang kedua itu husnul khuluqi, bagusnya akhlak. Fainah, maka sesungguhnya bagusnya akhlak. Fainah, maka sesungguhnya perempuan. Fainah, maka sesungguhnya mar'ah ingkanat, jika ada yang mar'ah itu salitotan, itu orang yang jelek akhlaknya, kendel, bazi atau lisan, juga yang jelek omongannya, lisannya, kafiratan tur kufur, tuh orang yang kufur, liniami terhadap nikmat-nikmat, karena maka ada apa duroru, mara bahaya minha dari mar'ah, itu aksaru lebih banyak min naf'i daripada manfaatnya. Wasobru, dan bahwasanya sabar ala lisan nisai, atas lisan perempuan itu, mimma dari perkara, yumtahanu yang diuji, bihi dengan nyama siapa auliya'u para wali Allah. Asalis satu, bahwasanya yang ketiga, husnul wajhi, bagusnya wajah, cantiknya wajah. Fazalika, maka bahwasanya demikian itu cantiknya wajah atau bagusnya paras, aidon halemaning itu matlubun, dicari atau dituntut, dicari. Iz karena bihi dengannya bagusnya wajah, yahsulu akan terjaga apa at-tahassunu, penjagaan. Yahsulu maka hasil apa at-tahassunu, penjagaan. Wa tab'u, dan bahwasanya watak itu layak tapi tidak cukup ya watak, bidami mati, terhadap perempuan yang jelek wajahnya. Dami makanya goliban di dalam biasanya, goliban pada umumnya, goliban pada umumnya. Wama, dan bahwasanya perkara nukilna yang menukil kami, hu akan ma minal hasi dari peringatan ala dini atas agama, laisa itu tidak ada apa mazujran, itu pencegah an riayatil jamali, dari menjaga kecantikan, bal tetapi huwa yama itu zujurun, penjagaan nikahi dari nikah, li ajlil jamali, karena kecantikan, al mahdi saja, ma'al fasadi beserta rusak fidini terhadap agama. Fainal jamal, maka sesungguhnya kecantikan, wahdahu hale sendirinya cantik, cantik saja begitu, fi ghalibil amri, pada umumnya perkara itu yurgobu, dicintai ya, fi nikahi, di dalam nikah, wa yuhawinu, tapi jadi menggampangkan gitu lah, menggampangkan siapa man amrodini, akan perkara agama. Wa dulu, dan menjunjukkan ala iltifati, atas beberapa iltifat, akan beberapa lirik atau menoleh, ilama andal jamali, terhadap beberapa makna cantik. Anal ilfa, karena sesungguhnya condong, wal mawaddah, dan sifat cinta, itu tahsulu hasil, ia condong dan sifat cinta, bihi dengannya jamal, bihi dengannya cantik, kecantikan, goliban pada umumnya. Waqad nudiba, dan sungguh telah diperintahkan, ulangi, waqad nadaba, dan sungguh telah mensunahkan siapa asyara'u, syara, ila muraati asbabil ulfah, terhadap menjaga sebab-sebab kasih sayang. Walizalika, dan karena demikian itu menjaga kasih sayang, ustuhibba, disunahkan apa an-nazru, melihat. Faqala, maka berkata Kangjeng Nabi, iza auqa'a, jika menjatuhkan engkau, jika menjatuhkan Allah, siapa Allah, fi nafsi ahadikum, menetapkan ya, nyibaakan,
Fi nafsi ahadikum pada hati salah satu di antara kalian atau pada diri salah satu di antara kalian falyanzur maka hendaklah melihat kalian ilaiha kepada mar'ah kepada perempuan tadi. Fainahu maka sesungguhnya melihat itu ahro lebih patut ayu adima bainahuma ya, menjaga apa itu? Hah? Ya. Ayu dama bahwa jadi rukun atau merukunkan apa nazar melihat bainahuma di antara suami istri. Maksudnya apa? Ayu alifa. Oh gitu. Condong atau berkasih sayang atau condong. Siapa apa mencondongkan gitu. Mencondong atau tertarik apa melihat bainahuma di antara suami istri atau mar'ah dan rajul. Wakana dan ada siapa ba'dul wari'in setengah daripada ahli waro itu layan kihuna tidak menikah ia ahli waro karo imahum akan perempuan-perempuan yang mulia di antara mereka illa kecuali ba'da nazri setelah melihat ihtirazan karena menjaga minal gururi dari tertipu. Wa qala A'mash kullu tazwijin bahwasanya setiap pernikahan yaqa'u yang terjadi ia pernikahan ala ghairi nazrin atas tanpa melihat fa akhiruhu maka bahwasanya akhirnya pernikahan tersebut hamun kesedihan wa gomun dan kesusahan. Waruya diriwayatkan anna rajulan sesungguhnya seorang laki-laki itu tazawwaja menikahi siapa laki-laki ala ahdil Umar pada zaman Umar radhiyallahu anhu karena dan ada ia laki-laki tadi khodoba memacari itu bukan pacaran bukan memacari itu nyemir rambutnya disemir khodoba sungguh memacari atau menyemir siapa laki-laki panasola kemudian luntur apa khidobuhu pacarnya ini apa semir rambutnya Fasta ada maka menuntut ke pengadilan. Fasta ada maka menuntut ke pengadilan alaihi atas rojul siapa ahlul mar'ati keluarga perempuan. Ila Umar ke Umar maksudnya nuntut ya. Ngasih tahu ke Umar. Wa qalu dan berkata ya ahlul mar'ah hasibna menyangka kami hu akan ia laki-laki syaban masih muda. Fauja'a maka menyakiti hu akan ia rojul siapa Umar dorban dengan memukul. Waqala berkata Umar gorortu qaum telah menipu engkau al qaum akan kaum. Wal magruru dan bahwasanya al magruru apa al goruru itu? Itu enggak ada mimnya. Wal goruru ada wawunya tapi. Wal gharur dan bahwasanya penipuan atau penipuan itu ya kau terjadi ya penipuan fil jamali pada kecantikan wal khuluq dan akhlak jami'an bersamaan. Yustahabu maka disunahkan apa izalatul gururi menghilangkan penipuan fil jamali di dalam melihat fil jamali pada kecantikan binasur dengan melihat wa fil khuluqi dan pada akhlak bil wasfi dengan sifat wal istisafi dan meminta sifat dan mencari sifat atau menuntut sifat baik wala yastausifu dan tidak mencari sifat baik atau mensifati fi akhlaqiha pada akhlaknya perempuan wa jamaliha dan cantiknya perempuan apa ila kecuali man orang huwa yaman itu basirun orang yang melihat sodikun orang yang benar atau jujur benar khabirun orang yang waspada bizohiri dengan zohir wal batini dan batin layamilu tidak condong man ilahi kepada perempuan fayafritu maka keterlaluan yaman fis sana'i di dalam memuji walayah sudu dan juga tidak hasud yaman akan perempuan fayukassiru maka sembrono yaman wakola dan sedikit man siapa orang yasduku yang benar siapa man fihi di dalam sifat bal tetapi khudaun terbujuk wal igra'u dan tertipu itu aglabu lebih umum atau lebih mengalahkan wal ihtiyatu dan bahwasannya kehati-hatian fihi di dalam mensifati itu mahu itu muhimun penting
Muhimun, itu muhimun, penting. Ya, 4, ya 3 ya. Ada 8. Biar penasaran. Nah, ini seperkara budi pekerti ya yang harus dimiliki oleh perempuan sebelum dinikahi. Ya, budi pekerti yang baik yang wajib dijaga ada pada perempuan. Supaya apa tujuannya? Supaya nikahnya langgeng dan tujuan pernikahan itu tercapai. Ada 8. Pertama ad-din, agama. Kedua akhlak. Ketiga wajah yang cantik, yang baik, yang bagus. Keempat maharnya tidak mahal, murah maharnya. Yang kelima wiladah, bisa melahirkan. Kemudian bikarah, perawan, nasab ya. Dan juga bukan kerabat dekat gitu. Nah, kita bahas yang pertama. Yang pertama, perempuan itu harus solehah ya. Kalau solehah yang punya agama baik, benar-benar. Sebab kenapa? Sebab agama baik ini merupakan pokok yang harus dimiliki oleh perempuan. Ya. Sebab apa? Wabihian bagi ayak wal itina. Maka sebab itulah karena ia pokok, ya, karena ia pokok maka sepatutnya agama ini menjadi pegangan. Ya, cari agama yang pertama agamanya baik. Gitu. Kenapa begitu? Karena fa'innaha in kanat dhaifatad-din fi siyam nafsiyah fa farjiha azarat bi zawjiha. Karena kalau perempuan itu agamanya lemah, ya, maka dia tidak bisa, pertama tidak bisa menjaga dirinya. Kalau lemah agamanya, nggak bisa menjaga auratnya, nggak bisa menjaga macam-macam muruahnya, bahkan nggak bisa menjaga farjinya. Nah, kalau udah begitu azarat. Kalau sudah begitu maka dia menganiaya bizaujiha. Sama saja dia menganiaya suaminya. Gitu. Kalau menikahi perempuan yang agamanya nol sama sekali, bahkan tidak mengerti sama sekali, sehingga dia tidak bisa menjaga dirinya. Nah, itu akan bikin susah suaminya. Wasawadat bin wajah, bahkan bisa mencoreng wajah suaminya. Wasawadat ini menghitamkan, maksudnya menjelekkan nama suaminya di antara para manusia yang lain. Wasyawasat bil gira kalba, bahkan bisa mengganggu kecemburuan hati suaminya. Mending itu mah kalau suaminya masih cemburu mending. Ini ada suami yang bukan udah malas, karena suaminya juga justru ada loh suami yang lebih nggak mau pakai kerudung, so istrinya apa sih kamu pakai kerudung, jelek kamu, bagus tuh. Ada, padahal Islam dua-duanya ada gitu. Karena saya pernah nemuin gitu, pas istrinya nyoba pakai kerudung suaminya malah marah, apa sih kamu pakai kerudung gitu. Ada, maka hati-hati yang begitu ya. Ini kita sering bahas perempuan ya, jadi coba mencari jangan sampai seperti itu ya. Bahkan kalau sampai begitu tidak bisa menjaga dirinya, tidak bisa menjaga farjinya, tidak bisa menjaga yang lainnya, selain ia menyusahkan suaminya, menghinakan suaminya di antara manusia yang lain, kemudian mengganggu rasa kecemburuannya. Selain daripada itu juga bisa menyulitkan rezeki, seret rezeki sebab itu. Ya, jadi watun risu bizalika Aisyahu, rupak ininya serat kehidupannya jadinya. Gitu. Ya. Jadi bahaya itu. Gitu, bahaya. Nah, terus serba salah nantinya. Serba salah. Gimana serba salah nih? Fa in salaka sabila hamil ghairu lam yazul fil bala. Kalau si suami itu tetap berjalan rumah tangganya dengan keadaan istrinya seperti tadi, ya. Nah, berjalan dengan hatinya panas, cemburu gitu kan, marah-marah mulu karena istrinya nggak mau dibilangin, lam yazal fil bala, maka dia akan terus-menerus ada dalam cobaan, terus-menerus akan dalam musibah. Gitu. Lam yazal fil bala, tidak berhenti, terus-menerus gitu. Nah, kalau suami istilahnya tetap mengarungi rumah tangga dengan istri yang demikian, maka dia akan selamanya begitu, musibah tiap hari. Ya.
serba salah. Yang kedua, wa in salaka sabila tasahul karena mutawhina bini wa irdihum suban ila khilatul hamwalan. Nah, kalaupun dia memilih jalan, artinya udah biar belah gitu. Artinya mempermudah, masa bodoh dengan istrinya yang seperti itu. Nah, maka dia termasuk orang yang menganggap enteng agama dan dia menganggap enteng tidak punya marwah, tidak punya kehormatan. Irdih, tidak punya kehormatan suami yang begitu. Gitu. Jadi bingung dia nih, serba salah. Kalau seandainya dia ngebilangin pusing gitu kan, tapi juga kalau udah dibiarin juga nanti termasuk orang yang tidak peduli terhadap agama, bahkan tidak peduli terhadap kehormatannya. Itu hilang loh. Suami yang membiarkan istrinya berpakaian istilahnya tidak menutup outline sebagainya, itu kehormatannya hilang. Tuh, istrinya si itu mau begitu tuh. Iya kan? Hilang, hati-hati. Nah, gitu, kehormatannya hilang. Atau bahkan disifati dengan sedikitnya, artinya dia disifati bahwa dia tidak punya rasa cemburu dan tidak punya kilah. Nah, ini hati-hati, maka dilaknat orang yang membiarkan suami anak-anak perempuannya membiarkan terbuka auratnya. Nauzubillahi min dzalik. Iya, namanya dayus. Nah, itu mempermudah. Nah, sekarang fa in sakata walam yunkiru kana syarikan fil maksiyah. Kalau suaminya diem aja, kan serba salah nih, punya suami istri kayak begini nih, diem aja gitu, nggak komentar udah, dan tidak mengingkari gitu, nggak ngingkari tapi malah nyuruh sekalian, maka suami tersebut karena syarikan fil maksiyah, maka dia bersekutu, artinya bekerja sama suami istri itu dengan bermaksiat kepada Allah gitu. Sedangkan itu ya bertentangan dengan firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum gitu. Ya. Serba salah, memang serba salah. Terus kalau ngingkari wa in ankara wa khosoma tansal Umar. Kalau dia mengingkari kemudian dia malah berantem sama istrinya gitu, maka jadi apa? Jadi rupak umur, kayak pusing berantem mulu jadinya. Nah, itu. Jadi repot kan? Repot. Jadi kalau punya istri yang begitu repot sendiri. Akhirnya yang repot suaminya, serba salah tuh tadi tuh. Kayaknya bahaya. Didiemin salah, dibilangin jadi berantem, dianggap enteng ya itu juga repot sekali. Gitu. Makanya hati-hati Bang Sanggi ya. Walihaza, sebab karena itulah Nabi menekankan dalam sabdanya memilih atau menikahi perempuan yang memiliki agama. Mana? Tunkahul mar'ah limaliha wa wasbus. Terus fa'alaika bisadidin, ya kan? Terakhirnya begitu kan? Nah, dinikahi perempuan itu dengan 4. 1, hartanya, cantiknya, keturunannya, agamanya. Tapi kata Nabi terakhir, fa'alaika bidzatiddin. Maka pilihlah kalau yang tinggal minimal agamanya baik, agamanya bagus, punya agama, bisa diatur, ngerti, paham. Saniyah, kedua itu agama. Pertama, cari perempuan yang punya agama. Atau minimal senang sama ngaji. Gitu. Ya, meskipun bukan lulusan pesantren, minimal senang sama ngaji. Bisa dibilangin sama suami, nurut sama suami. Karena ya begitu. Ya. Udah nggak ngaji, nggak nurah, celaka. Hati-hati ya. Bisa diatur. As-saniyatu husnul khuluq. Ya, yang berikutnya, yang kedua, bagusnya akhlak ya. Karena perempuan yang akhlaknya jelek, lisannya buruk ya, atau dia sering ngingkari nikmat-nikmat yang diberikan, nah itu madaratnya lebih gede daripada manfaatnya perempuan yang begitu tuh. Ya. Cantik sih misalnya, tapi nggak bersyukur dengan pemberian suami, itu celaka itu. Bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Gitu. Ya, kafirotun itu bukan orang kafir, tapi mengingkari liniami terhadap kenikmatan. Gitu. Dapat segini abang. Gitu. Bahaya itu. Enggak nerima pemberian suami. Sampai dijadiin sinetron ya. Indosiar.
yang begitu. Dah, lisan ngomong baik, yang mau yang jelek-jelek. Hati-hati. Salitotan kendel. Berani. Kendel jauh. Waduh sih kendel pisan sih. Kendel. Zaman drama aja bahasanya kalau gitu. Jadi kalau perempuan itu kendel, lisannya jelek, terus apa? Banyak tidak bersyukur dengan pemberian suami, maka yang begitu daruratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Gitu. Ada manfaatnya tapi sedikit. Daruratnya lebih banyak. Kan? Udah capek suaminya dari pagi sampai malam, pulang baru sedikit malah ngomel-ngomel. Gitu. Boro-boro diladenin dulu gitu. Ya. Ya bisa jadilah kendel. Dah gitu. Yang udah punya mah kayak Ustadz Wahidin ya tinggal ngejaga aja kayak negara ini mah kayak Pak Jenal gitu, tinggal ngejaga aja. Kalau berhasil bisa nambah, sukses. Lalu yang ketiga husnul wajhi, bagusnya wajah. Ya ini. Nah, bagusnya wajah ini juga memang dituntut oleh syariat ya. Sebab apa? Sebab dengan bagusnya paras ya atau wajah itu bisa hasil penjagaan. Sebab apa? Sebab watak sifat ya itu tidak cukup ya terhadap orang yang jelek wajahnya biasanya. Umumnya begitu ya, watab'u bahwasanya watak itu layak tapi tidak mencukupi watak bidami matin terhadap perempuan yang jelek rupanya goliban pada umumnya. Waman apa itu tadi? Nakulna kami menukil ya. Jadi apa yang kami nukil di sini ya dalam memperingatkan atau membahas terhadap agama itu bukan berarti mencegah kita untuk mendapatkan wanita cantik, bukan. Jadi artinya bukan berarti kemudian ya selain kita juga apa namanya utama mencari perempuan yang akhlaknya baik, agamanya bagus, bukan berarti kemudian mencegah seseorang untuk mencari atau mendapatkan wanita yang parasnya bagus. Apa nggak maksudnya? Jadi nggak kontradiktif sebenarnya mah enggak. Ya. Tetapi justru apa? Huwa zajru anin nikali ajal jamal mahdi mal fasad fiddin. Tapi di sini kenapa dijelaskan keduanya? Ditaruh agama, akhlak ya supaya baru cantik misalnya atau baru parasnya bagus supaya apa? Supaya nikah itu tidak hanya tujuannya karena cantik saja. Gitu loh. Tapi mal fasad fiddin, tapi agamanya rusak. Wah, ini madarat gitu. Paham enggak? Jadi kenapa kemarin dibahas juga harus paham agama, harus akhlaknya baik gitu, baru cantik. Sebab kalau cantik saja nikah karena cantik atau karena paras, karena ganteng, tapi agamanya rusak, ya itu bukan tujuan nikah. Ya, jadi maksudnya supaya nikah itu tujuannya dapat atau sempurna. Kenapa? Fa'inal jamala wahda fil ghalibil amri yurghabu fin nikah wa yuhawin amruddin. Karena memang kecantikan saja, ya hanya kecantikan saja itu pada umumnya itu dicari atau dicari dan menjadi tujuan nikah dan menggampangkan perkara agama. Tuh, paham maksudnya? Kalau tujuannya hanya cantik saja kemudian dinikahi, nanti perkara agama itu dianggap enteng. Yang penting mah cantik gitu. Nah, ini bahaya ya. Itu maksudnya. Jadi kalau hanya cantik saja yang menjadi tolak ukur memang yurghabu fid nikah. Yang jadi tujuan nikah itu sedangkan wa yuhawinu amruddin. Biasanya begitu ya. Wa yadullu ala iltifati ila manal jamal. Dan ini menunjukkan ya atas
menunjukkan arti dipalingkan makna cantik itu dengan apa? Annal ilfa wal mawaddah tahsulu bihi. Karena memang makna cantik itu maknanya terpaling kepada condong dan sifat kecintaan memang itu hasil atau muncul sebab apa? Kecantikan tadi. Pada umumnya begitu. Pada umumnya begitu. Maka sebabnya sunnah juga mencari wanita cantik. Tapi dengan patokan pertama apa tadi? Agama dan akhlak gitu. Jadi ada agama akhlak bukan mencegah seseorang untuk tidak mendapatkan wanita yang parasnya baik gitu loh. Paham maksudnya? Ini mah supaya wanti-wanti. Kalau tujuannya cuma paras nanti tetap dinikahi tapi agamanya rusak, malah nanti keadaannya seperti di atas. Gitu. Nah, sebab itu waktu syariat ya memerintahkan atau mensunahkan ila murad asbabil ulfah untuk menjaga terhadap sebab-sebab kasih sayang. Dengan sebab itulah disunahkan sebelum menikah itu melihat. Ya, maksudnya ngerti nggak? Ta'aruf itu melihat ketika khitbah tuh ketika datang mau kenalan itu dilihat wajahnya. Gak apa-apa, meskipun dia pakai cadar, tetap itu sunnah harus dibuka cadarnya, tapi ditemani dengan keluarga, mahram dan sebagainya supaya tidak beli kucing di dalam ember, dalam karung ya. Hati. Taunya laki-laki lagi repot. Maka sunnah untuk apa? Ini untuk mendapatkan asbab ulfah, mendapatkan sebab-sebab kasih sayang dengan melihat itu. Jadi ini sinkron gitu ya. Jika Allah menetapkan ya pada diri seseorang di antara kalian, maksudnya menetapkan takdirnya untuk kita menikah atau seseorang di antara kalian mau menikah lah bahasa gitu ya, maka hendaklah kalian lihat yang Zulaiha, lihat wajahnya. Sebab apa? Sebab dengan melihat itulah ya bisa lebih apa tadi? Patut untuk mendatangkan kerukunan atau saling condong gitu loh. Saling menginginkan. Allah fayu'alifu ya bahasa kita mah. Yang penting suka. Ya, kalau kata saya, yang penting ketika kita ngelihat suka. Gitu. Karena sayang itu ntar. Sayang itu akan tumbuh berproses sejalan seiring waktu berjalan. Yang penting ketika kita lihat suka. Gitu. Dan kita sudah punya rekam jejak. Ya, rekam jejak apa? Dia sifatnya bagaimana, nasabnya bagaimana, lain sebagainya. Ya. Nah, bahkan sebagian orang-orang yang waras sekalipun mereka tidak menikahi wanita-wanita mulia kecuali setelah melihat. Gitu, ya. Nah, sebab apa? Sebab supaya terjaga dari tertipu, supaya tidak sampai tertipu. Gitu. Bahkan kata Ahmas, kullu tazwijin yaqau ala ghairi nazrin fa akhiruhu hammun wa ghammun. Setiap pernikahan yang dilaksanakan atau setiap pernikahan yang terjadi dengan tanpa melihat terlebih dahulu, biasanya akhir pernikahan tersebut kesusahan dan kesedihan. Karena nyesel. Ya, biasanya gitu ya. Kata Ahmas itu. Bahkan ada riwayat ya, dari riwayat pada zaman Umar, ada seorang laki-laki menikahi perempuan, ketika menikah dan khitbah segala macam rambutnya masih hitam. Ternyata hitamnya sebab di semir gitu ya. Tiba-tiba semirnya luntur gitu. Semirnya luntur, akhirnya keluarga perempuan tadi merasa tertipu. Disangkanya laki-laki tadi masih muda, ternyata sudah tua, sudah aki-aki. Akhirnya pas ada mengadu kepada Umar. Diadukan kepada Umar, lalu kata Umar ya, setelah itu Umar memukulnya. Kata Umar, engkau telah menipu. Gitu ya. Kau telah menipu. Nah, gitu. Ya. Hati-hati, masa nipu. Lalu bisa jadi nih, tertipu itu bisa terjadi pada cantik dan pada akhlak yang baik. Bisa nih. Kalau cantik maka fayustahabu izatul gurur fil jamin binasri. Jadi gurur
penipuan itu bisa terjadi baik pada wajah atau kecantikan, kegantengan, atau pada akhlak. Bisa tertipu kita dengan akhlaknya. Gitu. Katanya baik, tahu-taunya pas sudah nikah, buset, baru kelihatan. Nah, maka bagaimana cara menghilangkan itu? Pertama, maka daripada itu disunahkan untuk menghilangkan gurur, ya, penipuan tersebut, ya, di dalam kecantikan tadi dengan melihat, atau kegantengan tadi dengan melihat. Lihat dia melihat supaya kita tidak tertipu. Dan adapun di dalam akhlak, ya, bagaimana cara mengambil wasfi wal istisab? Ya, ini kita mencari rekam jejak, cari sifatnya seperti apa, karakternya bagaimana. Caranya jangan nanya langsung sama dia. Ya, jadi tanya orang terdekatnya, gitu. Lihat, kirim orang, gitu. Ya. Tuh. Karena yang begitu bahaya, ya. Wala yastausifu fi akhlaqi wa jami'a illa man huwa basirun khabir. Dan tidak akan bisa mampu mensifati akhlaknya, cantiknya, kecuali si orang tersebut punya penglihatan yang benar dan kewaspadaan baik secara zahir maupun secara batin. Lihat. Dan tidak akan condong, ya. Jadi orang yang sudah waspada hati begitu, la yamilu ilha, berarti di sana dia tidak akan terlalu terbujuk dengan kecantikan wanita tadi sehingga memuji terlalu berlebihan. Gitu. Jadi biasa-biasa saja. Atau tidak hasud, ya, tidak iri, tidak kepada perempuan tadi sehingga PPK. PPK itu apa? Kesembronoan, gitu ya. Jadi biasa aja sebab sedang melihat, ya, menilai seseorang itu dengan insaf, dengan adil. Ya. Wa qalaman yasduku fihi, dan sedikit orang yang bisa seperti itu. Yang sungguh-sungguh, yang jujur di dalam mencari sifat tersebut. Sebab apa? Sebab memang terbujuk, tertipu dan sebagainya itu aglab, lebih umum terjadi. Sedangkan kehati-hatian di dalamnya itu muhim, penting. Ya, kehati-hatian supaya kita tidak tertipu, gitu. Itu penting. Kalau yang sudah terlanjur, ya udah nikmatin. Rasain gitu ya. Tinggal apa? Tinggal kalau sadarnya mah sudah lewat yang begitu-gitu. Jadi mah ngaji ya buat Bang Rifki, buat Bang Sanggi, Majid. Yang sudah-sudah kayak kita mah ya tinggal ngedidik aja. Kita mikirin anak. Tapi terus ya. Jadi nikah itu ibadah yang paling lama. Ya, maka carilah wanita yang mau diajak ibadah selamanya. Ibadah paling lama. Wes gitu ya. Yang sudah mah sudah. Jadi panjang. Bayar terus ya bulan-bulan. Tinggal didik, kadang ya kalau itu sudah kalau sudah jadi mah ya sudah tahu luar dalam. Tinggal kita nuntun supaya sama-sama sampai wusul kepada Allah. Kadang kita nih diuji banyak nih. Tadi itu nggak kebaca ya. Jadi wasobru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bil aulia. Jadi sabar atas lisannya perempuan itu, ya, itu memang bagian dari ujian para wali Allah. Jadi bahkan ada kitab khusus, saya lupa judulnya, itu isinya tentang apa namanya? Sebenarnya sabar atas perempuan. Jadi memang diuji. Ada para wali Allah itu diuji dengan lisan diuji dengan istrinya. Diuji dengan istrinya. Ya. Jadi memang diuji, ada para wali Allah itu diuji dengan kelakuan istrinya, ada kecemburuannya lebih banyak. Makanya yang suka yang suka ngaji mah harus dapetin istri juga yang minimal
suka ngaji, sudah. Ada. Bahkan ada wali yang naik derajatnya sebab sabar terhadap ngadepin kelakuan istrinya. Gitu. Asal naik derajat kewalian. Nah itu biasa tuh. Dalil itu jadi senjata buat perempuan. Ya kan? Emang kamu gak tahu katanya. Umar itu kalau Umar aja diomongin saya diem aja kan. Ya bilang, kamu tahu istrinya Umar solehanya kayak apa? Gitu. Tahajudnya gimana? Pengorbanan terhadap Islamnya gimana? Umar ya jadi itu jadi senjata perempuan itu biasanya. Perempuan gak mau dinasehatin akhirnya bilang bawa-bawa Sayyidina Umar. Khadijahkan dirimu. Nanti tahu sendiri. Iya benar. Nanti juga tahu sendiri ngerasain. Pasti ada liku-likunya pasti. Nanti ada berantemnya pasti ada nanti. Ya. Jadi bisa orang bisa 5 tahun ya? Ya ada katanya gitu. Katanya. 5 tahun pertama itu genting-gentingnya deh. Wallahu a'lam bishawab. Matiin aja, Bang.